Nina Garinta, saya berasal dari Desa Bumijaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Ibu Kota Gunung Sugi, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa semester 6 program pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka yang di dalamnya terdapat 4 penyesuaian kebijakan. Yang diantaranya di lingkup pendidikan tinggi yaitu otonomi pembukaan prodi baru. Selanjutnya, reakreditasi otomatis dan sukarela. Kemudian mempermudah syarat kampus menjadi PTNBH. Dan yang terakhir yaitu kebebasan untuk mahasiswa belajar lintas prodi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Merdeka Belajar saya luncurkan hari ini. Mengapa saya ikut andil dalam relawan mengajar ini atau apa latar belakang saya mengikuti relawan mengajar ini? Yang pertama, karena saya ingin mengasah kemampuan saya dalam hal mengajar. Itu sangat penting untuk saya ke depannya karena saya mengambil program studi yang berbasis pendidikan. Jadi mau tidak mau ke depannya saya akan jadi guru. Maka saya harus mempersiapkan diri saya dengan matang sebelum saya akan benar-benar menjadi seorang pendidik. Di samping itu, sebelum saya menjadi guru, maka di semester 7 nanti saya akan melakukan PPL, di mana mahasiswa-mahasiswa pendidikan, program pendidikan akan ditugaskan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang sudah ditentukan dari kampus, sehingga saya butuh mempersiapkan diri bagaimana menghadapi siswa, bagaimana menghadapi sikap dan tingkah laku mereka di dalam kelas, sehingga saya harus belajar mengajar sejak dini dan sedini mungkin. Untuk itu, saya ikut andil dalam relawan mengajar ini karena saya pun ingin sampai mana sih pengetahuan saya tentang mengajar, pengalaman saya tentang mengajar. Jadi selain saya ingin mengikuti, saya juga ingin mencari pengalaman bagaimana saya mengajar. Jadi untuk pertama kalinya itu sangat canggung untuk saya karena saya tidak pernah mengajar anak-anak atau mengajarkan orang lain, apalagi dengan kapasitas sumber daya yang banyak. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Karena sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID, di mana para siswa dianjurkan untuk belajar dari rumah secara daring. Nah, di sini banyak sekali para orang tua, khususnya orang tua yang awam, itu tidak mengerti bagaimana cara mengaplikasikan program belajar secara daring tersebut. Jadi ada yang mengeluh, tidak mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom atau bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Meet, atau adapun siswa-siswa yang tidak terlalu mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya melalui daring, hanya melalui WhatsApp. Kadang-kadang juga kan ada yang
sinyalnya atau koneksinya buruk, sehingga banyak hambatan-hambatan yang mengakibatkan siswa itu malas untuk belajar dan tidak semangat lagi. Sehingga saya ikut relawan mengajar dari rumah ini untuk membantu mereka belajar secara tatap muka, walaupun tidak banyak pesertanya, mungkin hanya 1 sampai 10 orang per kelompok. Itu pun sudah membantu mereka untuk menghidupkan lagi semangat belajarnya, sehingga mereka dapat bertemu teman-teman mereka, walaupun itu hanya di taraf lingkungan sekitar saya saja. Tapi sejauh ini saya rasa itu cukup membantu buat adik-adik siswa SD sampai SMP dalam belajar proses membantu mereka dalam proses belajar, walaupun tidak semua mata pelajarannya saya berikan. Untuk sasaran siswa yang dibantu, saya memilih siswa sekolah dasar sampai siswa sekolah menengah pertama. Kenapa? Karena di sini saya rasa saya hanya mampu membantu mereka yang jenjangnya hanya sampai sekolah menengah pertama, karena di sini juga kemampuan saya belum mumpuni untuk mengajari adik-adik yang berada di sekolah menengah atas. Untuk materi yang saya berikan kepada adik-adik siswa sekolah dasar hingga SMP atau sekolah menengah pertama adalah materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Mengapa? Karena saya sendiri berasal dari program pendidikan bahasa Inggris, sehingga saya memberikan materi-materi atau memberikan pembelajaran tambahan yang berkaitan dengan bahasa Inggris itu sendiri. Untuk anak-anak SD atau adik-adik SD, saya memberikan materi yang sesuai dengan kelas mereka. Jadi saya memberikan pengetahuan bahasa Inggris mereka hanya basic-basicnya saja, seperti cara mengucapkan kata dengan benar atau pronunciation, bagaimana spell kalimat dengan benar, dan sebagainya. Untuk adik-adik siswa SMP, saya memberikan mereka pun dengan sesuai kurikulum kelas-kelas mereka. Jadi saya memberikan pengetahuan dasar atau basic-basic dasar tentang grammar, tentang simple present tense, past tense, dan sebagainya. Dan yang lainnya saya berikan tentang pengetahuan tentang bagaimana mengucapkan kalimat terima kasih dengan kata yang lain selain thank you, atau bagaimana cara memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain, dan sebagainya. Intinya semua pembelajaran yang saya berikan atau materi tambahan yang saya berikan kepada mereka semua adalah materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Untuk metode yang saya gunakan, di sini saya menggunakan metode belajar berkelompok dengan menyisipkan games atau permainan di sela-sela pembelajaran, dengan alasan agar di saat mereka belajar tidak merasa bosan dan boring, sehingga itu membantu mereka untuk meningkatkan kembali semangat mereka untuk belajar. Untuk pengelompokannya sendiri, di sini saya mengelompokkan 3 kelompok, yaitu siswa SD kelas 1 sampai kelas 3 adalah kelompok pertama, kelas 4 sampai kelas 6 adalah kelompok 2, dan kelas 3 adalah siswa-siswa yang khusus di jenjang sekolah menengah pertama atau anak SMP. Mengapa? Karena di sini hanya lingkungan saja, sehingga siswa-siswa atau adik-adik sekalian bukanlah dengan jumlah atau kapasitas yang banyak, sehingga hanya saya kelompokkan menjadi 3 kelompok saja. Untuk kondisi sebelum dan sesudah belajar, ini merupakan transisi bagaimana mereka dalam sebelum proses belajar hingga dalam proses belajar menunjukkan hasil yang cukup baik menurut saya, karena sebelumnya mereka bermalas-malasan di rumah karena dengan pembelajaran daring yang membosankan, mereka tidak semangat, sehingga adanya relawan mengajar ini mereka senang karena mereka dapat keluar rumah dan dapat belajar dan bermain dengan tatap muka, walaupun hanya bertemu teman-teman di lingkungan ini saja. Tapi bukan berarti mereka hanya bermain saja, di sini juga mereka belajar dan mereka menunjukkan peningkatan yang signifikan dari yang mereka tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, seperti saya menyisipkan cara spell
ajar dengan bahasa Inggris sambil bernyanyi. Di sini saya lihat mereka sangat senang dan sangat antusias karena siswa-siswa, khususnya siswa kelas 1 sampai kelas 3 yang saya kelompokkan di kelompok pertama ini, mengaku bahwa mereka pun sangat minim pengetahuannya tentang bahasa Inggris, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan untuk kelompok 2 yang saya lihat di sini, pengetahuan signifikannya adalah bagaimana cara mereka menyebutkan, cara menghafal lebih tepatnya, bagaimana cara mereka menghafal dengan baik, karena di sini pun saya menggunakan metode games dengan bernyanyi, sehingga mereka menghafal benda-benda di sekeliling mereka atau tumbuhan-tumbuhan di sekitar mereka pun dengan hati yang senang, sehingga memudahkan mereka untuk mengingat dan menghafal beberapa kalimat atau kata kerja yang sangat berguna untuk mereka di masa mendatang. Untuk adik-adik di sekolah menengah pertama, saya rasa pun cukup meningkat dengan signifikan dari sebelumnya yang mereka mengaku belum paham mengenai pembelajaran bahasa Inggris yang diberikan guru di sekolahnya, sehingga mereka pun ada yang memberikan pertanyaan, bagaimana sih Kak menggunakan kalimat simple present tense itu, bagaimana sih Kak menggunakan kalimat simple past tense itu, dan sebagainya. Di sini pun saya merasa senang karena mereka berani bertanya, artinya mereka menikmati atau welcome dengan pelajaran atau materi yang saya berikan. Mereka di sini mau belajar, mereka mau bertanya, artinya mereka ada keinginan untuk tahu, oh jadi yang saya lakukan salah, oh jadi yang harus saya lakukan begini, yang saya harus ucapkan adalah kalimat ini, sehingga saya rasa semuanya meningkat dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Saja laporan relawan mengajar dari rumah dari saya, Destiana Angganita. Akhir kata, idina syaitonir mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.